Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantarkan manusia menuju kehidupan abadi, yakni akhir. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan sebagai seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah dikumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan mengalami kematian, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berbicara tentang kematian, tentunya terlepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama di dunia. Rasa sakit saat sakaratul maut kira-kira seperti 300 pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk terbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang sempit? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri. Lantas, apa yang terjadi setelah kita mati? Rasulullah SAW pernah menceritakan proses perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir. Sesungguhnya, hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanud. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah roh itu dari jasadnya sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah roh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa roh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, "Roh siapakah yang baik ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia.
Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya, dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sampai di langit ketujuh, kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Illiyin. Itu tadi untuk orang-orang yang beriman. Namun, berbeda dengan keadaan bagi orang-orang kafir. Sementara hamba yang kafir, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam. Mereka membawa masuh, yaitu kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian, datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkannya walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Hingga mereka sampai di langit dunia, kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijjin, di bumi yang paling dasar.